terkasih dalam Yesus Kristus, salam jumpa kembali dalam ibadah doa dan puasa kita pada hari ini. Ada sukacita, amin? Iya, semua bersukacita di dalam Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, mari terlebih dahulu kita dengarkan tiupan shofar, sikap kita dalam posisi berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah Bapa yang ada di tempat maha tinggi. Kami sembah Engkau, kami akan puji nama-Mu Tuhan di dalam ibadah, doa dan puasa kami saat ini. Sebelumnya Bapa, kami mau Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami. Begitu juga Bapa, pelayanan-pelayanan kami semuanya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Begitu juga Bapa, Yayasan Sola Gracia ini, Ibu Ketua kami, Bapak Pengawas kami, begitu juga pengurus, begitu juga semuanya pendoa pengerja Yayasan Sola Gracia, aman di dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah, doa dan puasa saat ini, kiranya Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Urapan-Mu turun atas mereka Tuhan, baik song leader kami, pemusik kami, peniup shofar-Mu Tuhan, begitu juga penabur firman-Mu sebentar lagi Bapa. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa darah-Mu yang kudus, membawa firman-Mu, supaya apa yang ingin Engkau katakan melalui anak-Mu, hamba-Mu ini Tuhan, bisa dia utarakan dan bisa kami cerna, bisa kami implementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Begitu juga sebentar lagi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin menyembah Engkau, kami ingin bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya pujian, penyembahan, mazmur kami itu Bapa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kami undang kita semua bangkit berdiri. Kita percaya bahwa setiap langkah kita Tuhan yang pimpin, amin. Ya, dengan semangat kita menaikkan pujian ini bagi Tuhan.
yang dahsyat. Amin. Mari saudaraku, kembali kita menghadiri hadirat Tuhan. Kita mau sembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sekalipun mungkin pada saat ini kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita rindukan, tapi percayalah bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Mari dengan pujian ini kita sembah Dia. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun Tuhan izinkan sesuatu terjadi atas hidup kami, semua hanya untuk kebaikan kami ya Bapa. Namun kami imani Tuhan bahwa bila nanti waktunya tiba, kuasa-Mu memulihkan setiap hidup kami. Pada waktu Tuhan adalah yang terbaik. Haleluya, haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu
terjadi atas hidup kami. Mungkin itu masalah anak-anak kami, masalah keluarga kami, maka masalah ekonomi kami ya Bapa. Tapi semua kami imani Tuhan bahwa dan semua terjadi atas izin-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, saat ini Tuhan kami percaya bahwa setiap yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dilepaskan di dalam nama Yesus, yang miskin diperkaya dalam nama Yesus, yang kaya menjadi saluran berkat di dalam nama Yesus, bahkan yang bimbang Tuhan sudah teguhkan di dalam nama Yesus, yang berbeban berat Engkau Allah yang sudah memberi kelegaan. Terima kasih Bapa yang baik. Terimalah setiap pujian penyembahan kami ini menjadi domba yang harum di hadapan-Mu, karena semua kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari semua mengenai berkati Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk semua anugerah Tuhan atas hidup kami, hingga kami tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Di dalam ibadah kami hari ini, kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami, tapi terlebih dahulu ampuni kami akan kesalahan-kesalahan kami, agar doa-doa kami layak Tuhan dengar dan Tuhan jawab tepat pada waktunya Tuhan. Kami berdoa untuk KKB yang saat ini masih ada, biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkuasa untuk menghentikan pergerakan mereka. Biarlah roh pertobatan terjadi bagi mereka. Biarlah mereka bisa bersatu dengan NKRI dan mereka setia dengan NKRI. Berilah perlindungan dan hikmat bagi aparat TNI dan Polri di dalam mereka menjalankan tugas-tugas mereka untuk menjaga keamanan dan kesatuan negara kami Indonesia. Tetap berikanlah semangat dan kesehatan bagi TNI dan Polri untuk menjaga keutuhan NKRI dari rongrongan para tindakan kejahatan dan juga teroris. Juga kami berdoa atas cuaca ekstrim yang terjadi di beberapa daerah. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk menghentikan cuaca ekstrim ini. Beri ketenangan dan hati yang waspada bagi seluruh masyarakat, agar masyarakat lebih berserah diri kepada Tuhan. Dan juga Tuhan memberi hikmat bagi pemerintah kami, agar lebih bijaksana dalam mengantisipasi bencana alam yang sering terjadi di Indonesia maupun di daerah-daerah lain. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengurapi semua yang bertugas pada saat ini, sebelum ini. Dan juga kami terus bermohon kepadamu supaya kiranya semua peralatan yang kami pakai semuanya diurapi sehingga tidak ada yang menyalah sampai selesai acara kami ini. Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu supaya kami dapat Tuhan melakukannya, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu, karena untuk itulah Engkau ciptakan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kekasih dan juru selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini diambil dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan kepada kita semuanya. Firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat,
dari orang-orang yang membenci aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, terutama yang melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita hari ini adalah kutuk karena penyembahan berhala. Kutuk karena penyembahan berhala. Apakah artinya kutuk? Kutuk adalah hukuman yang diberikan oleh Tuhan bagi orang-orang yang tidak taat, yang tidak setia kepada peraturan atau undang-undang, ketetapan-ketetapan yang dibuat oleh Tuhan. Dan bagaimana dengan berkat? Berkat adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang taat, orang yang taat kepadanya. Seperti yang Tuhan katakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Katanya, aku akan memberkati engkau dan semua keturunanmu, tapi engkau harus taat dan setia kepadamu. Abraham sampai matinya dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Begitu juga dengan Ishak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan melakukan hukuman kepada orang yang menyembah berhala? Karena katanya tadi bahwasanya aku adalah orang yang cemburu adanya, orang yang tidak suka kepada orang yang menyembah selain daripada aku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Apakah ilah-ilah atau barangkali berhala-berhala zaman kini? Banyak sekali berhala-berhala yang sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih. Misalnya, jikalau kita cinta uang, kita melebihi mencintai uang daripada mencintai Tuhan, itu namanya kita sudah menyembah berhala. Atau barangkali kita lebih mengutamakan hiburan-hiburan daripada pergi ke gereja. Kadang-kadang ada juga orang yang begini, katanya ini ada artis yang datang, jadi hari ini kita nggak usah ikut PA, kita nggak usah ikutin PA lah. Kalau PA kan setiap minggu ada, tapi kan kalau artis itu tidak selalu bisa datang kemari. Ini juga termasuk ya Bapak Ibu, bahwa kita sudah mengadakan penyembahan kepada berhala. Kita lebih mengutamakan yang lain, mengutamakan artis daripada Tuhan kita sendiri. Setiap minggu kami mengadakan PA ya. Terus kemudian saya agak terlambat datang karena dari luar kota. Kemudian saya telepon, di mana ya, saya sudah pergi ke rumah yang sudah ditetapkan di dalam buku, kok orang nggak ada, apakah dipindah tempatnya? Oh, kemudian mereka bilang, aduh maaf ya, tadi kami bikin cepat-cepat sekali, jadi kami sekarang sudah ada di bioskop sekarang, kalau mau datanglah. Saya bilang, maaf ya, saya nggak usah ikut kalau begitu. Jadi berarti dibuatlah kira-kira 15-20 menit untuk firman Tuhan. Setelah itu semua pergi menonton. Itu atas kesepakatan bersama. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga sudah termasuk di dalam kita lebih mengutamakan yang lain daripada kepada Tuhan. Kalau zaman dulu orang yang selalu berkata bahwasanya penyembahan berhala itu seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, yang membuat Tuhan itu menjadi benar-benar sakit hati adalah mereka itu mendirikan tiang-tiang berhala, kemudian mereka menyembah di sana. Mereka pergi melihat pohon-pohon yang besar dan mereka menyembah di sana. Dan mereka melihat bahwasanya bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya itu menyembah patung. Oh, ini ada patung, mereka bisa menyembah yang mereka lihat. Tetapi kita menyembah Tuhan dan kita tidak pernah melihat Tuhan. Dan mereka menyembah Tuhan, kemudian mereka juga menyembah berhala-berhala itu. Itulah yang membuat Tuhan benar-benar sakit hati, Bapak Ibu. Kita melihat apakah kutuk yang terjadi bagi orang yang menyembah berhala. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan marah kepada bangsa Israel, bahwasanya mereka itu dibuang ke tempat pembuangan. Babel yang tidak mengenal Tuhan menyerang Israel dan Israel kalah, dan mereka itu dibawa ke tempat pembuangan, ke Babel. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemudian dikatakan bahwasanya mereka itu berada di sana 70 tahun. Udah pun mereka itu ada di sana,
Dan Tuhan katakan melalui nabi-nabinya bahwa mereka itu harus ada di sana. Mereka harus berdoa untuk kota itu. Mereka harus berdoa untuk negeri itu. Mereka harus bekerja. Mereka harus mencari makan, berladang, atau bertani, atau barangkali berdagang dan lain sebagainya. Dan mereka itu harus, misalnya ada anaknya, supaya mengawinkan anak-anaknya. Dan segala kehidupan seperti biasa yang mereka lakukan di Israel, mereka juga lakukan di sana. Tapi ada juga nabi-nabi palsu yang mengatakan, oh tidak, kita ini kan bangsa pilihan Tuhan. Kita tidak akan dibiarkan begitu lama, dan tidak lama lagi kita akan kembali ke Israel. Ini banyak nabi-nabi palsu, Bapak Ibu. Dari dulu, beribu-ribu tahun yang lalu sampai sekarang, banyak nabi-nabi palsu. Kita lihat contohnya bagaimana dengan kita di zaman sekarang ini. Banyak orang yang mengalami perdukunan itu. Kita di Sola Grazia banyak melayani orang yang kerasukan setan, dan mereka itu selalu berkata bahwa mereka selalu dalam keadaan ketakutan. Kenapa mereka dalam keadaan ketakutan? Karena mereka itu nenek moyangnya berdukun dan berjanji akan memberikan makanan atau berjanji akan memberikan upah kepada kuasa kegelapan itu, tapi tidak dilakukan, sehingga keturunannya semuanya diberikan rasa takut yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, ada keluarga yang orang tuanya menjadi dukun, kemudian orang tua ini melakukan perdukunan, dan dia menghasilkan uang yang begitu banyak. Karena yang mau dilayani itu banyak orang-orang kaya yang minta kekayaan pelaris misalnya. Bapak Ibu yang terkasih, Pendeta Daud Tony yang mantan keturunan dukun berkata, dia pernah bertanya kepada kakeknya, kenapa saya tahu? Karena dulu kami ada juga bersama-sama untuk mengadakan kebaktian kebangunan iman bersama-sama. Kemudian dia katakan, dia tanya sama kakeknya, kakek, kalau orang itu minta supaya diberikan pelaris supaya mereka itu bisa menjadi kaya raya, kakek kenapa berikan kepada mereka? Tapi kita sendiri nggak pernah minta pelaris itu yang membuat kita bisa kaya. Kemudian si kakek berkata, kalau diberikan itu pelaris kepada seseorang, kepada si A, kemudian nanti dia akan mendapatkan kekayaan yang begitu luar biasa banyaknya, tapi nanti keturunannya semuanya itu yang mestinya rezeki dari keturunannya itu semuanya sudah diambilnya, sehingga keturunannya nanti bisa miskin papa semuanya. Itu sebabnya kakeknya tidak mau memberikan pelaris itu. Bapak Ibu, kami bertemu dengan seseorang yang punya jimat pelaris. Satu hari mereka mengundang kami untuk berdoa untuk anaknya. Waktu itu opname di rumah sakit Elizabeth. Katanya anaknya ini dilanggar mobil, dilanggar bus waktu dia naik sepeda motor, atau dia lagi menunggu. Kemudian dia sakit dan diobati, tapi tidak sembuh. Dia minta kami berdoa, dan pada saat kami berdoa kami bertanya, apakah ada perdukunan? Kemudian yang dikatakan kepada kami bahwasanya ya memang ada. Terus kemudian kami katakan kalau ada jimat-jimat atau lain sebagainya, supaya diserahkan dan itu kita bakar dan jangan lagi berdukun. Mula-mula dia bilang iya, dan dia berikan ada beberapa, tapi pada saat kami berdoa dan kemudian anak ini tidak sembuh-sembuh juga, kami bertanya bagaimana, apakah masih ada? Dia bilang ada. Saya memang minta pelaris untuk jualan saya. Kalau saya tidak pakai pelaris nanti tidak laku. Oleh karena itu Bapak Ibu, dia meminta pelaris itu, dan kemudian dia tidak mau. Apapun yang kami katakan kepadanya, apapun akibatnya, dia tidak peduli. Tapi katanya kalau tidak ada lagi pelaris itu nanti jualanku jualanku tidak akan laku lagi. Dengan apa kami bisa hidup? Itu yang dia katakan. Kemudian saya katakan, cobalah baca firman Tuhan ini, bahwasanya
firman Tuhan mengatakan, aku akan menghukum setiap orang sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat, akan kuhukum orang yang membenci aku. Apa yang dimaksud dengan keturunan ketiga dan keempat? Bapak Ibu yang terkasih, di sini ada bunga. Kita anggaplah inilah kakek kita yang pertama. Terus kemudian ini anaknya, keturunan pertama. Kemudian ini cucunya, keturunan kedua. Kemudian anak dari cucunya ini, keturunan ketiga. Anak dari ini, keturunan keempat. Jadi sebenarnya yang berdukun itu ini, ya. Ini tidak berdukun, anaknya nggak berdukun. Tapi orang tua ini, si kakek ini yang berdukun. Tapi kemudian ini juga dapat hukuman. Ini juga dapat hukuman. Ini juga dapat hukuman. Ini juga dapat hukuman. Coba bayangkan Bapak Ibu, dia tidak ada berbuat apa-apa. Dia tidak ada melakukan apa-apa. Dia tidak berdukun. Tapi ternyata dia juga kena hukuman. Bagaimana kira-kira hukuman itu? Yang banyak kami lihat, Bapak Ibu, seperti itu tadi, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Dan dia tidak sampai hari ini, yang saya katakan tadi ya, dia mendapatkan pelaris itu tidak sembuh sampai dengan hari ini. Anaknya itu. Terakhir kami mengadakan pengobatan massal yang bersama-sama kerjasama dengan tim medis dari Korea. Kami adakan itu di Tanah Karo di GBKP. Dia bawa juga anaknya itu dari Medan ini, dia bawa. Dan kemudian di sana dia minta didoakan juga. Saya bilang sama dia, apakah pelaris itu sudah jadi dilepas? Dia bilang tidak. Sampai anaknya itu udah tinggal kulit pembalut tulang, Bapak Ibu. Begitu. Jadi yang banyak kita lihat dari orang yang minta dilayani di Sola Grazia, kita lihat bahwa mereka itu banyak yang ketakutan. Dan kemudian kita tanya bagaimana dengan orang tuanya. Kemudian katanya neneknya dulu pernah jadi dukun, dan pada satu saat neneknya itu ketakutan dan dia akhirnya mati karena gantung diri. Dan bagaimana dengan anak-anaknya? Begitu banyak harta yang ditinggalkan. Kemudian harta ini juga habis begitu, dan kemudian anaknya ini juga banyak yang tidak teratur kehidupannya. Anaknya kawin cerai, kemudian cucunya juga begitu. Tapi kami melihat, kami mempelajari bahwa dari sekian anaknya, kalau ada di antara anak-anaknya, dari 7 anaknya, ada 2 yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Mereka itu benar-benar mencari wajah Tuhan, yang bekerja di ladang Tuhan. Mereka itu tidak kena hukuman itu. Mereka tidak ada kawin cerai, dan mereka rumah tangganya akor, dan mereka mengalami damai sejahtera. Tapi yang lain-lain kacau balau semuanya. Ada yang cerai, ada yang berjudi, ada yang segala macam. Anak-anaknya ini semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi rupanya kalaupun orang tua kita, kakek-kakek kita itu misalnya berbuat jahat ya, tetapi kalau kita ini mencari wajah Tuhan sungguh-sungguh, kita akan dibebaskan dari hukuman itu. Oleh karena itu katanya di dalam firman Tuhan, janganlah engkau menyembah berhala. Dan biarlah kita katakan, aku tidak akan menyembah berhala. Jadi kalau kita sudah katakan aku tidak menyembah berhala, kita jangan lakukan hal yang tadi. Lebih mengutamakan kesenangan dunia daripada firman Tuhan. Lebih mengutamakan uang daripada mencari wajah Tuhan. Ini yang terutama harus kita lakukan, Bapak Ibu. Kita harus setia, katanya. Engkau harus setia, engkau harus taat. Aku akan memberkati engkau dan semua keturunanmu seluruhnya. Pada saat kita setia, pada saat kita taat, Tuhan akan benar-benar memberkati kita. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini tadi yang menyatakan kita boleh menghitung kita keturunan keberapa dari kakek kita yang sudah yang pernah berdukun. Kita bisa minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat, dan kita benar-benar mencari wajah Tuhan. Kita benar-benar untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat Tuhan, sehingga
kita akan bebas daripada hukuman itu, dan kita akan mendapatkan berkat, yaitu upah yang Tuhan berikan karena ketaatan dan kesetiaan kita. Marilah Bapak Ibu, biarlah Tuhan yang memberkati firman-Nya dan juga memberkati kita dan memampukan kita untuk melaksanakan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Mulai hari ini kita tidak ada lagi berdukun atau menyembah berhala, dan kita juga memberitahu kepada seluruh keluarga kita supaya keluarga kita tidak ada satupun lagi yang ikut di dalam penyembahan berhala. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami sudah belajar supaya kami jangan menyembah berhala. Banyak sekali memang Tuhan. Paling tidak itu di dalam 10 perintah Allah ada 10 Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan salah satu adalah jangan menyembah berhala. Tuhan ajari kami supaya kami tidak menyembah berhala. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus yang terus mengajari kami sehingga kami di dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari kami tetap dipimpin oleh Roh Kudus, kami tetap dituntunnya sehingga kami tidak ada melenceng ke kiri, tidak ada melenceng ke kanan. Dan tidak hanya itu Tuhan, kami akan menyampaikan ini kepada setiap orang yang kami kenal, kepada keluarga kami, keturunan kami, kepada tetangga kami, dan setiap orang yang bertemu dengan kami. Akan kami sampaikan Tuhan bahwasanya dengan menyembah berhala kami akan dihukum. Dan kami tidak mau Tuhan untuk dihukum. Kami mau masuk ke dalam rumah-Mu yang kekal itu. Dan itu yang sudah Engkau janjikan kepada kami dan kami pegang. Dan kami akan ikuti itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau akan memberkati kami. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Kami percaya mata-Mu tertuju ke Indonesia. Dan kami bermohon kepadamu, Engkau kiranya yang memberkati semuanya misionaris-misionaris dimanapun mereka berada. Mereka banyak mengalami tekanan, mereka banyak mengalami penyiksaan, tetapi Tuhan Engkau mampukan mereka, kuatkan mereka sehingga mereka dapat Tuhan bertahan, dan mereka akan terus mengabarkan Injil. Dan biarlah Tuhan pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad tertutup biarlah terangkat ke atas dan masuklah Raja Kemuliaan, dan dengan begitu semua orang tersungkur di kaki Yesus, dan mereka semuanya sudah mendengar tentang Yesus. Dan kami percaya itu saatnya Engkau akan datang kedua kalinya, anak-Mu Yesus itu Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di sekitar kami semuanya. Kami ini datang dari berbagai tempat Tuhan. Kami dipertemukan melalui YouTube ini. Tapi kami percaya hamba Tuhan yang ada di sekitar kami Engkau berkati Tuhan, Engkau urapi sehingga mereka dapat membawa jiwa-jiwa lebih mendekat lagi kepadamu. Mereka akan menggembalakan domba-domba Tuhan, sehingga domba-domba itu tidak ada yang tersesat, tetapi mereka semuanya berjalan menuju ke jalan yang sempit, menuju kepada kehidupan yang kekal yang sudah Engkau janjikan itu. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga anak-anak kami semuanya. Berikan mereka roh kepintaran, berikan mereka roh takut akan Tuhan. Dan Engkau yang menjadikan semuanya Tuhan. Kaum ibu menjadi tiang doa, kaum bapak menjadi imamat yang rajani. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, termulialah Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kekasih dan juru selamat kami, saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya Bapak Ibu. Shalom. Salam sehat. Jangan lupa pakai protokol kesehatan.